لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ظهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف خطفة بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah, terapi Ruqyah tidak hanya diperuntukkan untuk penyakit sihir dan jin saja, tetapi Ruqyah juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit medis. Namun jika kita mencari pertolongan ke tempat-tempat yang Allah tidak ridhoi, apalagi sampai melakukan perbuatan yang menyekutukan Allah, maka hanya murka Allah yang didapat dan bencana-bencana akan datang secara silih berganti. Sebagai bentuk hukuman Allah di dunia kepada hambanya yang telah menentang perintahnya. Seperti yang saat ini sedang dialami oleh Wahyuning Indah Pertiwi. Perempuan yang berprofesi sebagai guru ini langsung berubah ketika mendengar ayat suci Al-Quran. Gangguan makhluk gaib yang dialami Wahyuning ini berlangsung sejak dirinya menerima jimat dari seorang paranormal. Yakni saat perempuan asal Bojonegoro, Jawa Timur ini datang ke paranormal guna mempermudah mendapat gelar sarjananya. Tak hanya itu, aneka macam bentuk gangguan jin dalam dirinya ini tidak serta-merta hanya karena menerima jimat saja, namun juga disebabkan oleh jin nasab dari leluhurnya. Pemirsa, di samping saya ada Mbak Wahyuning. Beliau ini terkena gangguan jin yang ada dalam tubuhnya. Dari hasil diagnosa yang kita lakukan adalah gangguan jin nasab dan jin yang masuk ke dalam tubuhnya karena belenggu kesedihan di dalam hatinya. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan bantu beliau untuk melepaskan seluruh belenggu syaitan dalam tubuhnya. Mari kita coba. Akibatnya, jin dalam tubuh perempuan berusia 39 tahun ini selalu berusaha mengontrol raganya. Wahyuning menjadi emosional. Kok bosan lihat muka kamu terus? Kalau kamu nggak kerja, kita makan apa? Malas beribadah dan selalu mengalami hal-hal gaib di luar nalarnya. Banyak kebaikan yang masuk itu saya tolak mentah-mentah. Saya seperti tidak nyaman dengan adanya ayat-ayat suci Al-Quran. Saya lebih mudah melakukan dosa. Ya kadang-kadang emosinya tinggi tuh. Emosinya tinggi sama anak-anak. Kadang-kadang sama saya membentak bagaimana itu. Pasin seluruh belenggu syaitan dalam tubuhnya. Ustadz Zunaidi kemudian membimbing Wahyuning untuk memutus ikrar dengan jin nasab. Bahwa aku dan seluruh saudara kandungku berlepas diri dari ikatan perjanjian jin leluhur. La ilaha illallah. Makhluk gaib yang selama ini berhasil mengendalikannya mulai menunjukkan keberadaannya. Dia memperlihatkan ketidaksukaannya dan berusaha menyerang Ustadz Zunaidi. Keluar dari tubuhnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum
in istata'tum an tanfudhu min aqtaris sama. Suara-suara aneh keluar dari mulutnya dan bergaya seperti harimau dan ular. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ibu Wahyuning diganggu jin yang cukup keras. Ketika proses ruqyah masal kita lakukan, tiba-tiba Ibu Wahyuning berdiri, matanya melotot dengan penuh kebencian. Ya, dia tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi setan kebencian itu menguasai dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul Makhluk gaib masih terus mengontrolnya. Zuhuran wa lahum adabun wasib illa man khatifal khatfata fa'ashbahu shihabun sakib. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina aamanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliyaa'uhum Siapa kamu? Kamu siapa? Aku pelindung anakku. Tidak, yang melindungi dia Allah. Aku pelindung anakku. Apa agama kamu? Ah. Zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tarik, Mbak. Semakin ia berusaha mengeluarkan jin yang berada dalam raganya, Wahyuning terlihat semakin kesakitan. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lepasin aja, biarin. Lepasin, biarin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, Wahyuning merasa sakit di kepalanya. Seperti ada benda tajam yang menusuk-nusuk kepala ibu beranak 3 ini. Seperti ada sesuatu? Hah? Seperti ada sesuatunya? Tarik. Apa? Seperti ada apanya? Tarik ke. Tarik ke. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas. Seperti ganjil, Mbak ya? Oke. Mbak tadi masih bawa jimat ke sini ya? Iya. Hah? Ya mungkin itu yang bikin ganjil. Coba ambil dulu, Mbak, kita bakar. Sama? Tolong, Mas. Ya, pemirsa Ruqyah, saat proses Ustaz Junaidi mengeluarkan jin di dalam tubuh Mbak Wahyuning begitu sulit ya. Ternyata Mbak Wahyuning ini masih menyimpan sebuah jimat yang dia taruh di tasnya. Karena jimat tidak akan pernah dapat memberi keamanan dan kenyamanan, Kita akan tukar ya. Bismillahirrahmanirrahim. benda itu pun dimusnahkan dengan cara dibakar hingga menjadi abu. Bersamaan dengan dibakarnya jimat, Wahyuning merasakan mual. Bismillahirrahmanirrahim. Min kuyatin. Wa a'udzubika rabbi ayyah turun. Alladzi khalaqas. Kekuatan makhluk gaib kembali mengontrolnya. Wahyuning kembali tak sadarkan diri. Rahmani min tafawut. Ia merasakan ada sesuatu benda yang berjalan di dalam tubuhnya. Usap-usapin buang, tarik semuanya. Terus. Tadi saya rasakan di sini ada ganjalan sangat berat sepanjang sekitar 5 cm mungkin, yang saya perkirakan seperti batu kali seperti itu. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, kini Wahyuning terbebas dari gangguan jin yang mencengkramnya. Ringan juga sakitnya? Alhamdulillah. Pemirsa Ruqyah, selanjutnya kita beralih ke kasus gangguan jin lainnya, yakni Rima Anggun Sasmita
Dimanapun dia berada, perempuan ini begitu mudahnya dikuasai makhluk gaib. Hari-harinya dia rasakan begitu gelap dan kelam. Hidupnya tak pernah jauh dari duka dan air mata. Rasa sedih kerap menyelimuti jiwanya. Kekecewaan, kebencian, emosi yang tak terlampiaskan membuatnya menutup diri dari siapapun juga, termasuk dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Pokoknya suka marah, suka bentak-bentak. Gimana ya, nggak nyaman lah. Hidup sama orang-orang di sekeliling itu nggak nyaman. Merasa aneh pokoknya. Saya itu merasa dikucilkan. Padahal saya sendiri juga manusia. Karena dulu dia tuh anaknya baik, sopan sama saya, santun lah. Dia juga baik, taat ibadah. Terus akhir-akhir ini semenjak dia kena penyakit ini, dia tuh sering berani sama saya, sering bantah saya. Kalau tak nasihati sering dihiraukan, nggak pernah dihiraukan gitu. Terus sering marah sama anaknya. Kalau ada masalah kecil, itu jadi besar. Namun, Rima selalu merasa bahagia bila berada jauh dari rumahnya. Selain itu, rasa sayang terhadap suaminya pun sirna begitu saja. Dan kini hanya menyisakan kebencian. Rima selalu merasa tak nyaman bila berada di samping pria 40 tahun ini. Melihat wajah sang suami, Rima selalu emosional, bahkan nafsu makan pun menjadi hilang. Rima jadi serba ketakutan, seolah kematian selalu dekat dengan dirinya. Ya itu, katanya sudah muak melihat saya, muak melihat ibu, nggak sayang sama anak, pokoknya tidak betah tinggal di rumah, katanya ingin lari, ingin selalu meninggalkan rumah. Tak berhenti di situ saja, Rima sering mengalami sakit, namun setelah diperiksakan selalu berbanding terbalik dengan diagnosa medis. Di sini tuh kayak ditusuk-tusuk, jantungnya itu seperti berhenti. Tapi setelah cek dokter itu juga jantungnya normal. Jantung itu sering berhenti sendiri, nggak bisa nafas, kaki kejang-kejang. Terus mata itu kalau mau buka gini nggak bisa. Dunia itu seperti gelap. Menyadari bahwa semua ini gangguan jin, Rima didampingi ibunya menempuh pengobatan dengan ruqyah syar'iyah. Ustadz Zunaidi mulai membimbing Rima untuk ikhlas dan ridho menerima pasangannya. Bilang, ya Allah, aku ikhlas, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Ustadz mengajaknya bermuhasabah, merenungi dosa dan kesalahannya, memohon ampun serta bertobat atas apa yang pernah dilakukannya. Tiba-tiba saja ia sudah kehilangan kontrol. Kepalanya bergoyang dan badannya pun turut bergerak dengan sendirinya. Alhamdulillah ya Allah. Setan-setan kufur keluar dari tubuh saudariku semuanya. Wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'annal adza innaka 'ala kulli syai'in qadir. Siapa ini? Ya, keluar lewat mulut sekarang. A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu utuni bikulli sahirin alim. Qala lahum Musa alqu ma antum mulkun. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi asy-syihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqallahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Alhamdulillah, setelah berhasil dirasuki kekuatan gaib, sekarang penglihatannya kembali jernih. Emosinya pun perlahan mulai terkikis sedikit demi sedikit. Pemirsa Ruqyah, keesokan harinya, Ustadz Zunaidi mengajak kami untuk mendatangi rumah Rima, melakukan ruqyah lanjutan. Kemarin kita meruqyah Mbak Rima. Ya, setelah diruqyah, Mbak Rima menyatakan bahwa badannya sudah segar, sudah enteng, sudah nyaman, bahkan sudah happy. Ya, tapi begitu pulang, sampai di rumah 1 hari
gangguan itu seperti datang kembali dan masuk kembali merasuki tubuhnya. Begitu Mbak Rima? Nah, maka itu terindikasi bahwa ada buhul-buhul yang tersimpan di sekitar rumahnya. Ya, maka kita akan keliling untuk mengambil buhul-buhul yang kemungkinan ada di sekitar rumahnya. Mendengar kata buhul yang diucapkan Ustadz, membuat Rima lagi-lagi tak dapat menguasai tubuhnya. Biar. Jin itu berhasil membuat kami kebingungan mengartikan tanda-tanda darinya. Wa batala ma kanu ya'malun. Fagulibu hunalika. Rima berusaha memanjat rumah. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Coba, Mas, minta airnya tadi, mana air? Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaq. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Namun, seketika saja terjadi sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Coba dilepas. Perempuan yang berprofesi sebagai pengajar ini begitu ketakutan. Ia melompat ke arah saya dan memeluk saya dengan eratnya. Seolah ada sesuatu di hadapannya yang membuatnya begitu ketakutan. Ya, orang kalau takut betul ya begitu. Ustadz terus menenangkannya, berusaha membantu mengembalikan keberanian dan percaya dirinya. Ayo Mbak, jalan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ikhlas, aku ridho ya Allah. Setelah berkeliling rumah, Ustadz kemudian mengajak Rima untuk diruqyah di dalam rumah bersama imam sang suami. Pegang ini. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'allimunan nas syahra wa ma unzila 'alal malaik. Saat diruqyah, Rima kembali histeris. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta. Coba bangun Mbak Rima. Jin yang merasuki Rima berubah-ubah dan kini sikapnya menjadi lucu. Bahkan raut mukanya pun juga ikut berubah. Sikilnya apa? Bismillah. Sikilmu nanti, ha? Nanti sikilmu. Siapa yang apa? Diputul kan guyu? Hah? Dah diputul sikilnya kan guyu? Harus diputul sekalian tangannya? Hah? Lah Muhammad tuh. Metu saka wae Mbak Rima kalau ora gelem diputul tangannya. Aku rame ngawak kita. Lah nang dia. Mungkin nih. Ki omahku. Dia mau. Kene. Mau dihancurkan ya. Kalau kamu nggak mau pergi cari tempat lain, rumah lain. Nduk ya. Dari rukyah itu. Menyadari gangguan jin yang selama ini Rima alami, membuat imam berpikir keras, berusaha mengingat kejadian-kejadian di masa lalunya. Nah, itu bismillah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Minum. Ano apa nih? Ayo minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jin yang takut mati itu. Kita hilangkan waswasnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril
waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Minum. Bismillah. Tanpa disangka, ia mengutarakan agar Ustadz Junaidi membantunya memutus ikrar pernikahannya dengan jin perempuan yang kerap merasuk dalam mimpinya. Dengan bangsa jin yang pernah aku lakukan. Aku ceraikan istriku dari bangsa jin itu, ya Allah. Aku ceraikan istriku dari bangsa jin itu, ya. Dan kita jadi saksi ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiupin ulu-ulunya. Ya, menurut pengakuan suaminya pernah menikah dengan bangsa jin. Dan tentu saja istri dari suaminya dari bangsa jin ini tidak rela ketika sang suami menikah. Sehingga membuat hubungan antara Mbak Rima dengan suaminya ini hampir setiap hari berantem. Ya, Mbak Rima juga dilanda kebencian yang sangat kepada suaminya. Setelah melalui tahapan ruqyah yang cukup panjang, Ustadz Junaidi meminta Rima dan Imam untuk ikhlas, saling memaafkan satu sama lain. Kalau senang kenapa? Nggak tahu. Nah, coba. Dulu kan senang, sekarang hadirkan lagi senangnya itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi pernikahan mereka. Ketika kita ingin keluar rumah untuk melakukan perjalanan, kita tidak membutuhkan pengamanan dengan raja-raja, wafak dan sejenisnya. Karena Rasulullah SAW memberi nasihat kepada kita. Ketika kita keluar rumah, kemudian membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka malaikat akan mengatakan, engkau diberi petunjuk, engkau dicukupi dan engkau dijaga. Maka ketika ada syaitan yang berusaha untuk mengganggu, syaitan yang lain mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya, ketika kita keluar rumah, mulailah dengan kaki sebelah kiri, kemudian baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Pemirsa Ruqyah, itulah sebagian kisah perjuangan umat manusia yang ingin terbebas dari belenggu makhluk gaib. Tidak ada pelindung paling kokoh kecuali tauhid kepada Allah, seraya tidak menyekutukannya. Cukuplah Allah Ta'ala sebagai pelindung kita dari berbagai godaan setan. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa takut kepadanya, selalu menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.